Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 anggota perwira menengah hingga perwira tinggi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri lewat surat perintah atau Sprint Kapolri yang ditandatangani pada 17 September 2025. Dalam surat ini, Kapolri memerintahkan 52 anggota perwira menengah dan perwira tinggi Polri dengan pangkat AKBP hingga Jenderal. Kapolri juga memerintahkan jajarannya menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan pada bidang masing-masing. Kapolri berharap tim ini bisa mengakselerasi perbaikan Polri sesuai harapan masyarakat. Sebelumnya Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik penasihat khusus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian Ahmad Doviri pada 17 September lalu. Pemirsa, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman dituntut 20 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak perempuan. Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, JPU menuntut ex-Kapolres Ngada dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 359 juta. Menanggapi tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang. Sebelumnya, kasus AKBP Fajar mencuat ke publik setelah dirinya ditangkap Propam Mabes Polri pada 20 Februari lalu. AKBP Fajar ditangkap usai dilaporkan otoritas Australia terkait keterlibatannya atas penjualan konten video porno anak di bawah umur di salah satu situs dewasa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ada kembali di Sindo Siang, pemirsa. Penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Gerakan Stop Totot Wuk Wuk marak disuarakan warga. Istana pun meminta pejabat untuk tidak berlebihan menggunakan strobo. Ramai di media sosial, gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh
semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung bersama dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Brigadir Aniza, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ayah dan juga selamat siang pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja, yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama tepat di layar kaca Anda pemirsa, situasi arus lalu lintas pada siang hari ini memasuki jam istirahat perkantoran dan juga makan siang. Arus lalu lintas dari daerah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi sudah mulai terlihat adanya peningkatan, namun arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, dominasi kendaraan berat pada siang hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari daerah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang, dan begitupun untuk arah sebaliknya di tol dalam kota terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Kami himbau untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Masih di kawasan Jakarta Selatan pemirsa, kita akan beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas yang hari ini dari jalan arteri, yakni dari arah Semanggi yang akan mengarah Cawang, terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, namun di tol dalam kota sudah terlihat adanya antrian panjang kendaraan, dikarenakan sudah memasuki jam istirahat makan siang dan juga dimulainya aktivitas masyarakat, sehingga arus lalu lintas pada siang hari ini mengalami perlambatan laju kecepatan kendaraan. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta tetap tertib dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat terpantau kondusif lancar, dominasi kendaraan berat. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang maupun Pakem untuk siang hari ini terpantau ramai, ketersendatan menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari Mangkuwoharjo ataupun Solo yang akan mengarah ke Jombor terpantau lancar untuk siang hari ini. Kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu tertib berlalu lintas. Dan juga kami selalu mengimbau sebelum Anda melakukan perjalanan pemirsa untuk mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke Ayah di studio. Terima kasih Brigadir Aniza melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.